Lesi KOMPRESIF sebagai penyebab koma. Lesi kompresif dapat mengganggu kesadaran melalui beberapa cara. 1. Secara langsung mendistorsi sistem arusal atau target forebrainnya. 2. Meningkatkan tik secara difus hingga mengganggu aliran darah otak. 3. Mendistorsi jaringan sehingga menyebabkan iskemia lokal. 4. Menyebabkan edema, sehingga semakin mendistorsi jaringan saraf. Atau 5. Menyebabkan pergeseran jaringan, herniasi. Memahami anatomi dan patofisiologi dari masing-masing proses ini sangat penting dalam mengevaluasi pasien koma. Lesi KOMPRESIF yang langsung mendistorsi sistem AROUSAL. Kompresi pada area yang penting pada otak dapat menyebabkan koma dengan memberikan tekanan pada struktur sistem arusal. Mekanisme di mana tekanan lokal dapat mengganggu fungsi saraf tidak sepenuhnya dipahami. Namun, neuron bergantung pada transportasi aksonal untuk memasok protein penting dan mitokondria ke terminalnya dan untuk mengangkut komponen seluler yang telah digunakan atau rusak kembali ke badan sel. Untuk dihancurkan dan dibuang. Ikatan yang longgar di sekitar akson dapat menyebabkan pembendungan akson di kedua sisi struktur, karena gangguan aliran aksonal anterograd dan retrograd. Dan mengakibatkan aksonal swelling dan gangguan fungsi. Mungkin contoh paling jelas dari hubungan ini terlihat pada pasien dengan papiledema di mana saraf optik di belakang bola mata. Lihat bagian peningkatan tik, halaman 96. Peningkatan tik menekan saraf optik, mengakibatkan pembendungan transport aksonal di akson sel ganglion retina dan pembengkakan nerve head. Ketika lesi kompresif mengakibatkan perpindahan struktur sistem arusal, kesadaran dapat menjadi terganggu, seperti yang dijelaskan pada bagian berikut. Kompresi pada berbagai tingkat sistem saraf. Ketika hemisfer otak dikompresi oleh lesi seperti subdural hematom, tumor, atau abses yang tumbuh perlahan dalam jangka waktu yang lama, dapat mencapai ukuran yang relatif besar dengan sedikit tanda-tanda lokal yang dapat membantu mengidentifikasi diagnosis. Jaringan di hemisfer serebral dapat menyerap sejumlah distorsi dan peregangan selama pertumbuhan massa dapat dikompensasikan dengan memindahkan cairan cerebrospinal, CSS, dari ventrikel di hemisfer tersebut. Namun, bila tidak ada lagi ruang di hemisfer untuk berkembang, bahkan sedikit peningkatan volume lesi hanya dapat diakomodasi dengan menekan diencephalon dan midbrain baik secara lateral melintasi garis tengah atau ke bawah. Pada pasien tersebut, penurunan kesadaran berkorelasi dengan perpindahan diencephalon dan batang otak atas ke arah lateral atau kaudal. Oleh karena itu, ketika pasien dengan lesi hemisfer mencapai titik penurunan kesadaran, hanya ada sedikit waktu tersisa untuk penatalaksanaan sebelum otak mengalami cedera yang irreversibel. Diencephalon juga dapat dikompresi oleh lesi massa di talamus itu sendiri, umumnya tumor atau perdarahan, atau massa di suprasellar cistern, biasanya craniofaringioma, tumor sel germinal. Atau perluasan suprasellar dari adenoma hipofisis, lihat bab 4. Selain menyebabkan penurunan kesadaran, tumor suprasellar biasanya menyebabkan defisit lapangan pandang, hemianopsia bitemporal. Meskipun berbagai cedera saraf optik atau saluran juga dapat terjadi. Jika tumor suprasellar meluas ke sinus cavernosus, mungkin dapat muncul cedera pada saraf kranial yang mensyarafi otot mata. 3. 4. V, dan divisi oftalmik saraf trigeminal, V1. Kadang-kadang, tumor ini juga dapat menyebabkan disfungsi endokrin. Jika mereka merusak pituitary stalk, mereka dapat menyebabkan diabetes insipidus atau panhypopituitarism. Pada wanita, adanya tumor hipofisis sering ditandai dengan galaktorea dan amenore. Karena prolaktin adalah satu-satunya hormon hipofisis anterior di bawah regulasi negatif,
dan biasanya meningkat ketika pituitary stalk rusak. Dorsal midbrain dapat dikompresi oleh tumor di daerah pineal. Lesi massa pineal dapat berupa germinoma supraselar atau tumor sel germinal lainnya, karsinoma sel embrional. Teratokarsinoma, yang terjadi di sepanjang garis tengah, atau dapat pula akibat massa pineal seperti pinealositoma atau astrositoma pineal. Massa pineal juga menekan area pretektal. Jadi, selain menyebabkan penurunan kesadaran, mereka menghasilkan tanda-tanda neurooftalmologis diagnostik termasuk pupil yang terfiksasi dan sedikit membesar. Gangguan gerakan mata vertikal volunter, biasanya elevasi terganggu lebih awal dan lebih parah daripada depresi dan konvergensi. Dan nistagmus konvergensi dan kadang-kadang nistagmus retraksi, lihat sindrom dorsal midbrain, helm. 116-118, 2,3 perdarahan ke dalam pulvinar talamus. Yang menutupi daerah pretektal dan dorsal midbrain, kadang-kadang dapat menghasilkan konstelasi tanda yang serupa.